pemirsa, selamat malam. Kembali lagi dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu. Kamu bisa karya mulia bisnis luar biasa. Oke, kalau minggu lalu kita membahas tentang cuka apel, saat ini kita akan sama-sama membahas tentang enzim buah, inovasi produk alami yang menguntungkan di pasar kesehatan. Menarik ya, apalagi buat Gen Z yang katanya jompo nih. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih hari ini tentang kesehatan. Baik, bersama dengan saya, Tamara Rascianto, yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Oh iya, kalau bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Child Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik pemirsa, malam ini kita sudah hadir bersama dengan kita narasumber praktisi dan ahli yang luar biasa. Saat ini ada dengan kita Ibu Ruskini Purba. Halo Ibu, selamat malam. Baik, nanti kita coba lagi ya. Selain Ibu Ruskini, selain Ibu Ruskini Purba, kita juga bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur Johana dari Universitas Patimura Ambon. Halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Bu, nanti bisa di-unmute kembali ya Bu ya. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam Bu Johana. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom. Halo Pak Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Selamat malam Pak Hukom. Ya, selamat malam Pak Tamara, selamat malam juga bagi para narasumber dan juga bagi para pemirsa di rumah. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam, terima kasih, selamat malam seluruh narasumber, selamat malam pemirsa. Baik, luar biasa. Jadi ada narasumber ahli dan pasti yang luar biasa pada malam hari ini ya pemirsa yang siap untuk menjawab dan berdiskusi bersama dengan kita. Jika pemirsa ada pertanyaan atau ingin sharing mengenai topik pada malam hari ini, langsung saja tulis di kolom komentar kita atau di call center Hope Channel Indonesia. Kita tunggu ya pemirsa ya. Baik, kita langsung saja saat ini kita akan bersama-sama melihat foto profil dari narasumber praktisi kita berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ruskini Purba. Saya adalah pensiunan PNS Pemko Pematang Siantar. Saya ibu 3 orang anak. Saya adalah pegiat dari fruit enzim klasik yang sudah saya geluti selama 2 tahun. Dan saya sudah konsumsi dan sudah rasakan manfaatnya bagi kesehatan saya dan seluruh keluarga saya. Terima kasih. Baik, luar biasa nih Ibu Ruskini. Kita langsung saja pemirsa ngobrol dengan Ibu Ruskini. Horas Bu Ruskini, bagaimana kabar di Pematang Siantar Ibu? Horas Mbak Tamara, Siantar baik-baik saja, sejuk udaranya. Luar biasa ya Bu ya. Ini Bu, saya pribadi sangat tertarik dengan enzim buah karena jarangnya kita dengar mengenai enzim buah ini ya Bu ya. Saya penasaran nih Bu, boleh diceritakan sedikit Bu, kenapa kepikiran gitu Bu, idenya tuh kenapa gitu, awalnya kenapa kok bisa kepikiran mau bikin enzim buah Bu? Dipersilakan Ibu Ruskini. Ya Mbak Tamara dan pemirsa Hope TV semua dan Bapak Ibu narasumber, saya kepikiran membuat enzim ini ketika saya bertemu dengan seorang teman dan dia pegiat ekoenzim biasanya karena dia senang tanam tanaman, dan satu kali katanya dia bikin itu fruit enzim secara klasik itu. Terus saya bertemu dengan dia bilang saya sangat bermanfaat itu karena saya orang insomnia, minum itu saya jadi bisa tidur sehat. Terus saya kan punya penderita alergi Bu, sudah bertahun-tahun dan sudah obat sana sini.
yaitu alergi ketika bangun pagi nanti saya bersin, baru batuk, kemudian saya itu nanti flu, maaf, hidung ngocor sampai nanti jam 10 siang baru sembuh. Nah, ketika saya bilang, saya bisa nggak minum itu? Terus ibu itu bilang, dicoba, dicoba, Bu. Nah, saya cobalah yang dia berikan, uh, itu seperti botol Aqua ya. Nah, itu saya minum dia 5 botol, saya terasa nyaman. Pagi-pagi alergi itu kayaknya enggak seperti biasa gitu. Jadi saya sangat tertarik ketika mau beli lagi, rupanya sudah habis, beliau nggak bikin lagi gitu. Nah, setelah itulah terus ibu itu bilang bikin aja sendiri. Nah, selanjutnya saya cari tahu dari YouTube, saya cari tahu, saya buat Mbak. Itu 2 tahun yang lalu ya, barangkali. Nah, setelah itu, setelah usianya, saya bikin langsung 2 tabung, 1 tabung usia 1 tahun. Nah, itulah saya rutin terus konsumsi sampai dengan hari ini. Dan itu tadi yang namanya alergi tadi sembuh. Wah, Itu aja, Mbak. wah, ini sangat menarik. Ya, berarti tiap pagi itu Ibu minum atau memang tiap hari itu ada takarannya, Bu? Atau memang terserah mau minum berapa botol gitu, Bu? Ya, saya meminumnya di pagi hari di saat belum makan apa-apa, bangun tidur, saya langsung beri 3 sendok di air putih, Oh, 3 sendok. langsung minum. Terus ditambah lagi air putih lagi. Sepertinya itu aja yang saya lakukan dan segar. Jadi setiap hari sudah minum itu. Kayaknya kalau nggak minum lagi sudah kecarian gitu. Wah, oke. Ini jadi menimbulkan pertanyaan baru nih buat saya, Bu ya. Berarti apa saja buahnya yang kita bisa pakai atau memang semua buah boleh kita pakai atau memang ada yang Ibu harus pilih-pilih begitu, Bu? Kalau saya waktu pertama kali membuat itu, saya cuma saya bikin 12 jenis buah saja ya. Oh, oke. Tentu buah yang segar dan buah yang saya suka barangkali. Kalau yang tidak saya suka, saya tidak masukkan. Oh, oke. Seperti durian, atau seperti sirsak, buah sirsak, atau ada berapa buah saya nggak suka, saya nggak masukkan. Jadi yang saya suka dan saya rasa itu buahnya segar, terus ya yang kondisinya baik, itulah yang saya bikin. Oke, oke. Berarti sebenarnya ini kita juga sebagai pemula juga bisa langsung coba ya, Bu ya. Kita bisa lihat di YouTube juga ya, Bu ya. Nah, tantangannya apa nih, Bu, pada saat Ibu bikin enzim buah itu, Bu? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi, Bu? Sepertinya kan karena memang enzim ini katanya pembuatan fruit enzim ini semakin banyak buahnya itu semakin baik, semakin banyak jenis buahnya gitu kan. Sementara perbandingan yang kita pakai kan 1:3 dengan 10. 10 air, 3 bahan organiknya, dan 1 molasenya madu. Nah, saya rasa nggak begitu banyak tantangan, cuma karena saya semakin mempelajarinya lagi, bahwa semakin banyak jenis buah semakin baik. Ketika sudah tahun keduanya saya membuat 24 jenis, Mbak. 24 jenis itu berarti kan saya harus siapkan 24 buah gitu. Iya, 24 benar. buah itu kan. Nah, itu tantangannya sepertinya dia kan harus sedikit-sedikit untuk mencapai 3 kilo itu kan sedikit-sedikit. Jadi memang tantangannya saya jadi kemarin beli buah sampai dengan 24 jenis itu banyak gitu. Akhirnya saya bagi jadi 4 dan saya beli 4 tabung, beli 4 kilo lagi madu. Ya itu aja tantangannya, sepertinya memang semakin banyak jenis buah berarti kita lebih banyak biayanya gitu, Mbak Tama. Nah, betul. Betul, saya sangat setuju kan. Berarti tantangannya lebih ke arah biaya juga ya, Bu ya. Berarti kalau untuk masalah pembuatan itu aman ya, Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ruskini. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Bu Ruskini nih pemirsa, tapi saya penasaran nih pemirsa karena tadi Bu Ruskini infokan ya, beliau alerginya jadi nggak ada, insomnia-nya juga sudah hilang gitu ya. Dan saya juga dengar nih di internet juga dibilang bahwa juga bisa menurunkan berat badan nih. Nah, coba sekarang kita tanya kepada Pak Daniel ya. Halo Pak Daniel, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Iya Pak, tadi dari Selamat malam.
Baik Pak, dari penjelasan Ibu Ruski tadi ya, banyak sekali manfaat yang terjadi gitu ya. Kira-kira mengapa enzim buah ini dianggap bermanfaat bagi kesehatan, Pak Daniel? Dipersilahkan. Ya kalau kita lihat apa yang dibuat enzim buah ya. Apa bedanya enzim buah dengan ekoenzim atau enzim-enzim yang lainnya? Gitu ya. Kalau ekoenzim kan yang dimanfaatkan itu adalah limbah, gitu ya. Kalau buah ya kulitnya atau apa yang tidak dimakan, begitu ya. Boleh dengan sayuran dan sebagainya. Pada dasarnya adalah limbah organik dari rumah tangga. Kemudian tetap diberi gula dan air, ya karena kita mengharapkan gulanya sebagai starter untuk makanan dari mikroorganisme yang ada di dalam proses pembuatan itu. Ya, pada umumnya prosesnya adalah anaerobik karena ditutup ya, ditutup rapat. Nah, ekoenzim nggak bisa dijual begitu karena sudah merupakan kesepakatan. Jadi orang banyak membuat enzim-enzim yang lain dan salah satunya adalah fruit enzim. Jadi memang perlu diketahui bahwa fruit enzim dibedakan dengan enzim yang dibuat dari buah, gitu ya. Karena di buah sebenarnya sudah ada enzim, contoh ya di buah nanas. Buah nanas itu ada bromelin, gitu ya. Atau di pepaya ya, ada papain begitu. Itu enzim juga begitu ya. Dan memang sudah terbukti dan digunakan orang ya untuk berbagai hal. Nah, kalau kita perhatikan apa itu enzim-enzim yang lain pada dasarnya sama. Hanya saja fruit enzim dibuat dari buah. Jadi bukan dari limbah ya. Sehingga yang kita dapatkan itu sebetulnya adalah saripati sebetulnya ya, saripati dari buah yang mempunyai pH yang rendah ya, yang diolah oleh mikroorganisme yang tumbuh pada kondisi anaerobik tersebut ya. Nah, sehingga karena ini tadi bukan labelnya ekoenzim, maka dia bisa dijual ya, bisa dijual. Nah, sekarang manfaatnya ya kalau kita makan buah sebetulnya buah segar sudah ada, tapi kan kalau kita buat dia fermentasi pada dasarnya, kita fermentasi, dia akan menarik atau memotong enzim-enzim lain atau sari-sari lain yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita memakan buah langsung. Ya, nah mikroorganisme ini yang akan memotong itu. Ya, pada buah tertentu tidak ada dia, tetapi setelah dijadikan enzim ada. Ya, oleh karena itu makanya enzim buah ini atau fruit enzim ini bermanfaat lebih baik daripada kita memakan buahnya. Ya, kenapa tadi Ibu Purba menggunakan air ya, air kemudian 3 sendok teh, 3 sendok gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak bisa diminum langsung. Kenapa? Karena asam sekali sebetulnya ya. Bersifat asam, pH-nya relatif rendah ya. Tapi ini adalah asam organik sehingga dia tidak sampai 4 begitu pH-nya ya, tapi relatif asam ya. Dan karena dia dibuat dari buah, dia mempunyai aromatik. Jadi kalau dikatakan tadi buah apa yang perlu digunakan? Sebetulnya adalah buah yang aromanya kita senangi. Ya. Kalau aroma buah durian itu sebenarnya tidak disenangi, ya. Dan juga durian banyak mengandung bahan ya, ada sulfur dan sebagainya yang kalau difermentasi memberikan aroma yang tidak nyaman begitu ya. Jadi fruit enzim ada di perbincangan jangan diberi daun ya karena daun mengandung sulfur gitu ya. Jadi kalau diberi sulfur baunya nanti tidak, aromanya jadi tidak sedap ya. Jadi manfaatnya bagi kesehatan begitu ya. Ya,
karena dia tadi banyak enzim-enzim lain atau zat-zat gizi yang memang tidak tersedia kalau kita memakan buah langsung, menjadi tersedia dengan menggunakan fruit enzim. Jadi memang perlu pembuktian ilmiah, tapi kalau berbasis kesaksian ini ya, berbasis kesaksian, ya sudah banyak orang yang menyaksikan bahwa dia fruit enzim bermanfaat, ya bermanfaat bagi kesehatan. Tetapi untuk apa betul 100% perlu pembuktian secara ilmiah tentunya ya, secara medis teknis, tidak bisa hanya berbasis kesaksian. Demikian Tamara. Oke, ini luar biasa ya pemirsa ya. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan yang sangat jelas, sangat clear ya tentang manfaat dari enzim buah ini, dan benar juga jadi untuk yang mau pilih aja sesuai dengan wangi yang kita mau gitu ya Pak ya, yang kita suka lah gitu. Dan saat ini saya mau ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak Hukom, sebenarnya untuk khasiat atau kita berbicara mengenai nutrisi yang terkandung dalam enzim buah itu sebenarnya apa aja sih Pak Hukom? Dipersilahkan. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel tadi, bahwa jangan makan, kalau makan buah secara langsung, itu nanti akan berbeda manfaat nutrisinya jika buah itu dijadikan sebagai minuman fermentasi. Nah, biasanya semakin kandungan vitamin yang ada pada buah, kalau digunakan untuk menghasilkan enzim buah melalui proses fermentasi, itu malah justru khasiatnya sangat tinggi sekali, yang disebut dengan antioksidan, kandungan antioksidan. Misalnya saja buah itu juga banyak mengandung vitamin C ya, vitamin C, dan sebetulnya vitamin C itu adalah prekursor atau bahan baku untuk nanti bisa membentuk vitamin E, dan vitamin E ini sangat bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi buah-buah yang nanti digunakan untuk nanti pembuatan fruit enzim, nah ini mestinya adalah buah-buah yang berkualitas, baik sesuai dengan dia punya potensi genetik. Dan biasanya kalau buah itu mau berkualitas untuk dimakan secara langsung maupun ada olahan lanjutan seperti enzim tadi, itu berarti bahwa buah-buah itu harus dibudidayakan, jenis-jenis buah itu harus dibudidayakan secara intensif dan mendapatkan asupan nutrisi yang baik dari walaupun dari dalam tanah atau di dalam media pertumbuhan. Nah, itu perlu diberi nutrisi, karena nutrisi itu sebagai prekursor yang nantinya akan masuk di dalam sistem biosintesis berbagai macam senyawa-senyawa biokimia maupun senyawa-senyawa organik yang tadi disebut dengan asam-asam organik, yang salah satunya seperti vitamin C tadi, dan juga ada macam-macam polifenol yang ada di dalam kandungan buah itu, khususnya dalam kandungan air buah dalam sitoplasma sel. Nah, biasanya itu terbentuk, dan untuk mendapatkan buah yang memang betul-betul berkualitas, nah ini yang paling penting, buah harus masak benar-benar matang fisiologis di pohon. Jangan sampai mengambil buah-buah yang nanti belum cukup waktu untuk dipanen, sudah dipetik lalu dibeli. Nah, itu berarti kandungan-kandungan vitamin maupun asam-asam organik yang bermanfaat yang nanti mengandung sifat antioksidan itu sudah rusak, dan kalau diproses dengan macam apapun tetap kadarnya tetap rendah kualitasnya. Ya seperti itu. Jadi harus membuat fruit enzim dari buah-buah yang memang betul-betul berkualitas dan matang secara fisiologis. Kalau itu
mau dikomersil atau mau dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Ini yang sangat penting sekali. Hal yang paling penting mungkin bagi Ibu Ruskini bahwa untuk prospek ke depan ini sangat bagus dan Ibu harus menganalisis. Pertama Ibu harus menganalisis apa kandungan yang ada pada itu fruit enzim itu sendiri yang dibuat dari berbagai macam jenis-jenis buah. Katanya kalau makin banyak jenis buah, makin kualitasnya bagus. Dan tapi kita harus tahu enzim apa, zat-zat apa yang memang berpengaruh, itu bisa dianalisis. Nah kemudian nanti bisa juga dianalisis sejauh mana kemampuan, seberapa kuat kemampuan antioksidannya. Kalau kita udah tahu itu zat antioksidannya, kan ada macam-macam itu ya. Lalu nanti baru diuji berapakah dia punya sifat kemampuan kerja antioksidan, itu bisa diukur. Nah biasanya seperti itu. Mungkin itu Mbak Tamara yang saya sampaikan, karena juga saya tambahkan, saya juga sudah buat itu larutan antioksidan cair. Keren. Dan itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan kanker, jantung, stroke, dan macam-macam. Dan rekomendasi saya sudah uji apa kandungan antioksidannya dari jenis-jenis turunan-turunan polifenol, dan juga saya sudah uji berapakah dia punya kemampuan kerja antioksidannya itu berapa persen. Semakin tinggi berarti semakin baik untuk dikonsumsi, dan rekomendasinya ya seperti yang tadi Ibu Purba bilang tadi. Jadi kita minum hanya cuma sekitar 2-3 sendok. Kalau itu betul. Untuk memelihara kesehatan tiap hari, 1 hari 1 kali. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya penyakit yang pingin untuk sembuh, harus 3 kali minumnya, pagi, siang, dan sore menjelang malam. Dan ini memang sangat penting untuk menetralisir keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh. Karena kalau antioksidan dalam tubuh itu rendah, itu berarti orang rentan terhadap penyakit, macam-macam penyakit. Tetapi kalau antioksidan tinggi, lebih dari radikal bebas, nah itu berarti bahwa sehat. Tapi kalau terbalik, radikal bebas tinggi dalam tubuh, itu berarti penyakit akan muncul, dan ini bisa dinetralisir dengan yang tadi disebut dengan fruit enzim. Demikian Mbak Tamara. Wah, oke. Luar biasa ya Pak. Ini poin yang luar biasa. Jadi pemirsa di rumah juga bisa langsung tahu nih apa kira-kira nutrisi yang sangat baik ya untuk dari si enzim ini. Baik, saat ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan proses pembuatan enzim buah berikut ini. Yang pertama peralatan saya akan perkenalkan bahwa ada 1 tabung air mineral, kemudian ada air putih di dalam botol aqua, kemudian saya ada selang, kemudian juga saya ada lakban, dan ada selotip bening. Nah, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan ada madu, kemudian ada berbagai buah. Jadi saya bikin perbandingannya bahwa 10 kilo air mineral yang siap diminum, kemudian 1 kilo madu, kemudian 3 kilo buah-buahan. Bahwa ada buah-buah yang harus dikupas dan ada yang tidak harus dikupas. Buah ini diiris kecil-kecil karena dia harus tidak boleh gede-gede karena nanti enzimnya sulit keluarnya. Akan masukkan madu yang 1 kilo ini ke dalam air yang 10 kilo. Kemudian buah yang sudah kita iris, kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan seperti ini, tutupnya dilobangin dulu, lalu pipanya dimasukkan ke dalam. Kemudian ini kita lakban, Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berlubang. Ini dimasukkan ke dalam botol aqua ini. Ini kenapa fungsinya?
karena gas yang dari sini akan mengalir ke sini dan berakhir di air ini, sehingga tidak terjadi penolakan gas yang bisa membuat tabung meledak. Ini pun harus kita selotip dengan selotip bening dan tidak boleh ada lubang apapun. Semakin banyak jenisnya berarti kita semakin sedikit-sedikit untuk membuat buah yang sampai 24 jenis itu kita harus dikit-dikit karena memang dia tidak boleh dari lebih dari 3 kilo. Nah, inilah hasilnya. Jadi inilah, dan ini sudah saya fermentasi mulai bulan April dan akan 1 tahun kemudian barangkali akan saya panen. Fruit Enzyme klasik yang sudah saya fermentasi, ini usianya 1 tahun 8 bulan. Taruh di air segelas, kemudian ini kita bikin 3 sendok. Ya, 3 sendok ya. Demikianlah fruit enzyme yang saya sudah geluti selama 2 tahun. Wow, oke, saya sangat impresi juga pemirsa ya melihat cuplikan tadi ya. Sebelum ke Bu Ruskini, saya mau ke Ibu Johana dulu nih Bu. Bu, berbicara mengenai buah pasti nggak jauh dari yang namanya hama ya Bu ya. Kira-kira Bu Johana punya tips and trick nggak Bu, bagaimana cara memilih buah yang baik supaya terhindar dari hama Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Boleh di-unmute Ibu? Sudah. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Tamara. Kalau kita lihat manfaat dari classic enzyme ini yang terbuat dari buah, maka yang harus kita teliti atau kita perhatikan bahwa buah yang harus kita gunakan itu benar-benar buah segar, buah yang bisa kita dapatkan di tempat penjualan buah maupun di kebun sendiri, seperti tadi Bu Rukmini, kalau buah anggur beliau dari kebun sendiri. Tetapi kalau kita tidak punya kebun, kita harus membeli pada kios-kios buah ataupun supermarket yang menyediakan buah. Tetapi kita harus perhatikan yang pertama, buah itu harus segar, di mana tidak ada terserang oleh penyakit maupun hama, ataupun penyakit ini dalam hal ini bakteri ataupun jamur. Nah, kalau kita lihat gimana kita memilih buahnya yang bebas dari hama maupun serangan bakteri atau jamur, nah kita harus melihat kondisi buahnya. Buahnya itu tidak ada ulat ataupun tidak ada hama yang berada di dalam buah itu. Biasanya ada di dalam buah itu ada ulat. Nah, kalau itu kita tidak bisa pakai untuk membuat classic enzyme. Nah, kemudian kita harus juga melihat kalau buah itu sudah lembek, biasanya pada apel ataupun jeruk itu, ataupun juga anggur itu biasanya kalau ada jamur putih-putih di bagian luar, nah itu tandanya kita kalau dia belum sampai di dalam sampai menyebabkan busuk, kita bisa cuci dulu sebelum kita gunakan untuk classic enzyme, sehingga buah-buah itu kita dapatkan segar kemudian berkualitas, sehingga pada saat kita memprosesnya untuk menjadi classic enzyme, benar-benar juga kita mendapatkan classic enzyme yang berkualitas. Dalam hal ini, kalau tadi Ibu Rukmini katakan
lebih banyak buah, lebih banyak kualitasnya lebih bagus, ya memang benar karena di dalam buah itu kan seperti tadi Prof. Daniel sudah katakan, berjenis-jenis vitamin ataupun enzim di dalam buah-buah itu, sehingga makin banyak buah, makin juga kita mendapatkan kualitas klasik enzim yang baik. Kemudian harus kita cuci. Kenapa? Karena buah-buah itu juga kalau kita beli dari supermarket atau tempat penjualan, belum tentu dia bebas dari pestisida. Mungkin saja ada residu pestisida di buah itu, sehingga kita harus cuci bersih. Karena paling tidak pada saat pemeliharaan buah itu ada dilakukan penyemprotan dengan jenis-jenis pestisida yang bermanfaat untuk melindungi buah-buah tersebut dari kerusakan baik terhadap hama maupun penyakit. Untuk itu kita harus mencuci buah-buah itu terlebih dahulu sehingga bebas dari pestisida yang menempel di buah-buah tersebut. Demikian Mbak Tamara. Oke, luar biasa Bu Johana. Tapi saya ada pertanyaan tentang Ibu, berarti apakah ada efek sampingnya dari kita untuk mengonsumsi enzim buah itu sendiri, Bu Johana? Oh, baik Mbak. Memang kalau kita mengkonsumsi enzim klasik enzim ini, kita harus memperhatikan karena ada orang yang juga alergi terhadap enzim buah. Misalnya saja ada gatal-gatal ataupun bengkak kalau kita konsumsi dengan tidak benar. Seperti tadi Bu Rukmini mengkonsumsinya untuk kesehatan ketahanan tubuhnya, itu beliau menggunakan 3 sendok dicampurkan dengan air, kemudian diminum pada pagi hari. Nah, itu seperti kita minum vitamin bagi tubuh kita, karena di dalam klasik enzim itu banyak antioksidan di dalamnya. Vitaminnya cukup tinggi, sehingga karena dari buah berarti vitamin C-nya tinggi. Nah, ketahanan tubuh kita juga akan terpelihara dengan baik. Nah, konsumsi enzim buah ini juga bisa menyebabkan alergi. Jangan kita pikir tidak, kalau kita mengkonsumsinya dengan tidak benar, pasti ada efeknya. Nah, seperti selain gatal-gatal atau bengkak, bisa juga pencernaan kita itu dengan konsumsi enzim buah yang terlalu besar itu dapat mengganggu pencernaan seperti diare atau mual. Nah, kalau kita mengkonsumsi klasik enzim atau enzim buah itu dapat mempengaruhi penyerapan atau efektivitas beberapa obat-obatan. Jadi penting untuk kita konsultasi kalau kita ada minum klasik enzim, terus kita mau minum obat dari dokter, kita harus konsultasi dulu sehingga tidak ada menyebabkan efek samping. Jadi harus berkonsultasi dengan dokter kalau kita mau mengkonsumsi klasik enzim juga bersamaan dengan obat-obatan dari dokter. Jadi mengkonsumsi klasik enzim ada efeknya kalau kita menggunakan lebih dari dosis yang sudah ditentukan. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi, seperti tadi Ibu Rukmini mau menjual, nah itu harus ada label produknya di botolnya sehingga orang tahu buah apa saja yang dipakai, kemudian harus punya izin POM sehingga bisa digunakan dengan aman. Saya kira demikian
Mbak Tamara dari Oke. saya. Terima kasih banyak Bu Johana, ini sangat luar biasa ilmunya. Jadi pemakaian yang sewajarnya aja pemirsa untuk enzim buah ini. Baik, sekarang saya mau ke Bu Ruskin ini Bu. Bu, untuk saat ini tadi kan saya sudah lihat cuplikannya juga ya, terlihat segar sekali tadi ya untuk enzim buahnya. Nah, saat ini apakah Ibu sudah menjual atau berbisnis atau memang untuk konsumsi pribadi dulu Bu? Boleh di-unmute Bu ya. Iya, Mbak Tamara. Kemarin kan saya sudah tadinya mau dikonsumsi sendiri, tapi rupanya ada teman-teman juga yang apa itu, saya cerita gitu, saya mau. Jadi saya udah jual juga sih, sudah jual ada sekitar 10 botol barangkali itu sama teman-teman, dan respon mereka itu semua pada baik gitu. Cuman kan saya kan masih pemula, saya nggak konsentrasi banget mau menjualnya, karena saya juga butuh buat keluarga saya, anak-anak saya. Jadi memang saya bicaranya promo-promonya belum berani gitu, karena saya nggak punya stok yang harus mau dijual gitu. Tapi kalau untuk tahun depan saya barangkali akan memberitahu lebih banyak lagi di grup-grup saya bahwa enzim buah itu sangat baik buat kesehatan. Mungkin tahun depan saya akan memulai menjualnya, Mbak. Demikian. Ya Bu ya, jadi kami tunggu ya Bu ya untuk tahun depan. Dan boleh di-spill nggak Bu nih selama, ini kan ada 10 botol nih Bu, kira-kira modalnya nih Bu berapa? Jadi kita bisa ada referensi juga Bu. Saya nggak begitu hitung ya, tapi saya pikir saya terus langsung spontan aja bikin harganya 200.000 satu botolnya. Karena saya lihat juga di Shopee ada yang menjual juga kan, Mbak. Oke. Terus ada yang murah, ada yang berapa, ada yang cuman ada yang 50.000, ada yang 100.000. Tapi saya langsung bikin harganya 200.000. Saya pikir itu sih masih belum pakai perhitungan apa-apa. Cuma saya pikir kemarin ya udah buat modal berikutnya, buat beli buah berikutnya, begitu saja. Tapi saya pikir kalau dari modal sangat ya, kalau itu kan kita beli kemarin itu saya beli buah sekitar 800.000. Kalau saya total itu kemarin, tapi kan itu bagi 4, Mbak. Ya. Tapi juga kita beli madu, tapi kan madunya itu kita selalu cari yang terbaik gitu, yang bagus. Saya nggak ahli juga memilih madu itu, cuma saya tanya kan kalau di toko madunya itu ada yang harga sekian, ada yang gini, ya saya selalu beli yang terbaik karena itu mau dikonsumsi sendiri dan juga dikonsumsi keluarga dan mungkin juga orang lain jadi seperti saya sehat gitu dari itu. Dan banyak teman juga ada beberapa bilang justru katanya dia migrainnya sembuh minum itu, bukan saya juga gitu. Jadi ya saya pikir kalau untuk keuntungan Mbak, saya pikir pasti untungnya lumayan gitu. Cuman kan kita harus perhitungkan juga jangka waktu yang lama itu menunggunya. Dan kata-kata orang ada sih yang memang membikinnya bisa gagal gitu. Tapi saya puji Tuhan baik, bagus banget seperti standar yang dikatakan para teman-teman di YouTube itu, bapak-bapak yang sudah ahli membikinnya. Saya pikir punya saya itu baik sekali, rasanya, aromanya baik gitu, meskipun saya masih pemula kemarin itu. Begitu, Mbak. Biasa nih Bu Ruskini. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Ibu ya. Sekarang saya mau tanya ke Pak Daniel nih Pak. Pak, terkait dengan tadi ya kita mendengar dari Bu Ruskini juga bahwa beliau untuk harga jualnya belum ada seperti perhitungan yang lebih detail gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Pak cara kita untuk menentukan harga jual dari enzim buah ini dan bagaimana pemasaran yang efektif Pak untuk enzim buah ini? Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, sebelum saya bicara tentang bagaimana menentukan harga jualnya, saya mau komentar cara Ibu Ruskini membuatnya ya. Jadi caranya itu sudah baik sekali ya. Jadi kalau kita membuat suatu produk fermentasi selalu ada gas. Ya. Nah, karena ini tadi kita inginkan reaksinya anaerobik, artinya tidak pakai udara, maka ditutup rapat. Maka tadi Ibu Ruskini mengambil trik ya, udara
yang keluar itu, gas yang keluar itu ditampung ya, ditangkap dengan menggunakan air, gitu ya, menggunakan air, sehingga dua permasalahan sekaligus terpecahkan, yaitu anaerobik tetap berlangsung dan gas yang bisa membuat nanti botolnya mendapat tekanan tinggi juga terpecahkan, begitu ya. Semestinya di ruang yang gelap tadi itu ya, karena cahaya juga merupakan oksidator. Tapi itu hasilnya sudah cukup baik. Nah, sekarang tentang harga tentu ada kita sebut dengan biaya tetap. Biaya tetapnya itu tentu ada galonnya ya, galonnya atau tempatnya. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah buahnya tadi ya, buah yang akan kita ini. Karena kalau galonnya kan bisa dipakai terus, tapi kalau buahnya ini walaupun masih bisa dipakai ya, jadi setelah jadi ampasnya sebetulnya masih bisa dipakai, dan sudah kita bicarakan di sini, yaitu bisa kita gunakan bantal. Jadi bantal apa begitu ya. Dan ternyata menurut hasil penelitian itu juga ada menghasilkan gelombang elektromagnetik ya, yang membantu kesehatan juga. Nah, jadi tadi harganya itu kita total begitu, ditambah tenaga kerja. Jangan lupa tadi Ibu Ruskini tidak ngitung biaya dirinya sendiri ya. Kalau kita pakai tenaga kerja mesti dihitung biayanya. Kemudian juga perlu dihitung tadi kata Bu Ruskini adalah waktu ya. Minimal kan 6 bulan kalau food enzim begitu ya. Bisa sampai setahun kalau mau dapat yang lebih baik. Jadi kalau 1 tahun, tentu kalau kita pinjam uang di bank ada bunganya. Nah, itu juga mesti kita pertimbangkan. Nah, kemudian setelah itu dapat, baru kita hitung kita mau untung berapa. Ya, nah itu ditambahkan di situ, baru dibagi dengan jumlah hasil. Jadi kalau tadi 1 galon itu kalau nggak salah sekitar 20 liter ya, yang galon air, bukan galon dalam 1 galon pengertian 4 liter ya, ini istilah Indonesia itu galonnya ya, 20 literan, ya kita dapat sekitar 20 botol, ya dibagi 20 botol ya. Nah, penggunaan madu tadi ya, penggunaan madu sebetulnya masih bisa diganti dengan molasses, tapi rupanya madu memberikan aroma khas tertentu ya. Ingat, madu adalah dari nektar ya, dari bunga. Jadi aromanya juga khas. Beda itu dengan misalnya kalau kita menggunakan molasses atau gula merah, begitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau tadi menggunakan madu, ya harga madu aja 1 botol sudah hampir 200.000 kalau nggak salah, yang bagus ya, yang bagus. Jadi perlu. Jadi kalau tadi dijual 200.000, dapat 10 botol 2 juta, ditambah waktu ya masih untung sebetulnya ya, masih untung. Tapi perlu ya, kalau kita gunakan untuk industri, kita sudah buat per minggu, setiap minggu ya. Jadi setahun itu sudah ada 52 botol. Setiap minggu kita bisa jual sekitar 20 botol, minggu berikut sudah jadi dia kan. Minggu ini, minggu depan sudah jadi lagi. Kalau sudah kita simpan 1 tahun 52 minggu, kita jual 20, minggu ke-53 adalah minggu yang tadi, minggu kedua yang kita buat. Sehingga bisa continue ya. Kalau sudah continue gitu, mungkin harganya bisa jadi turun karena skalanya sudah lebih besar ya. Kita membeli buahnya juga sudah lebih murah ya, karena kita sudah mendapatkan pelanggan ya. Kalau tadi Bu Ruskini kan hanya sebagai hobi ya, hobi pemula, tentu beli buah-buahnya itu juga kan harga orang beli ketengan istilahnya ya, ketengan. Kalau sudah skala seperti kalau kita mau jual, tentu kita sudah beli jumlah buahnya lebih banyak, harganya tentu jadi lebih murah ya. Nah, tentu tadi apa yang dikatakan oleh Bu Yohanas ya, kalau kita sudah mau dijadikan komersial begitu, minimal punya PIRT begitu, pendaftaran ya, industri rumah
tangga yang tidak begitu ini ya. Nah, jadi itu untuk skala UMKM. Tapi kalau kita sudah mau besar, nah, tentu merek dan sebagainya perlu dipikirkan. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah enzim-enzim ini ada musimnya kelihatannya, ya. Nah, jadi perlu kita pikirkan apakah kalau kita buat setahun, nanti ada orang beli nggak setiap tahun, setiap minggu produk kita itu ya. Nah, jadi perlu dipikirkan dulu. Kalau dia seperti kata Bu Rizky ini dicoba aja dulu, nanti minggu depan dicoba. Kalau tetap ada yang beli begitu ya, yang beli bolehlah kita pertimbangkan untuk dibuat secara komersial ya. Karena belum apa-apa beli galon sudah berapa, beli ini itu dan sebagainya ya. Kalau hanya untuk di arisan atau di kumpulan marga atau apa begitu ya, kumpulan keluarga sih enggak apa-apa. Rugi-rugi dikit juga nggak apa-apa, toh untuk pertemanan ya. Tapi kalau sudah untuk komersial, mesti dihitung betul biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut. Makasih, Tamara. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan yang clear ya pemirsa ya. Sekarang tahu juga caranya gimana kita menghitung harga jual untuk enzim buah. Baik, pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Mungkin fruit enzim itu kayak cairan dari buah yang difermentasikan. Fruit enzim itu semacam fermentasi dari buah-buahan yang dimana fermentasi itu dapat dikonsumsi. Itu hasil fermentasi ya, fermentasi dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan gitu. Itu enzim yang dihasilkan oleh buah yang difermentasikan. Mungkin sari-sari buah itu diekstrak terus ditaruh dalam wadah dan dibiarkan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Fruit enzim ya kayak buah itu yang difermentasi. Jadi dia difermentasi dengan dicampur, buah itu dicampur dengan gula dengan air, lalu nanti dibiarkan selama 2 sampai 1 bulan gitu ya. Jadi itu berbagai jenis buah ya yang dipotong-potong lalu kita rendam dengan air dan tambahkan gula. Lalu kita simpan di dalam tabung atau botol untuk waktu tertentu 2 minggu, sebulan seperti itu. Ya dengan cara difermentasikan, jadi si buah-buahnya dikumpulin, terus dikasih gula, dikasih ditutup gitu selama 2-3 minggu. Manfaatnya untuk kesehatan ya, pencernaan katanya. Fruit enzim itu baik untuk antioksidan, untuk membersihkan lambung atau perut, untuk pencernaan itu sangat baik. Manfaatnya biar pencernaannya lebih baik dengan mengkonsumsi fruit enzim. Sepertinya menyehatkan, juga mungkin dapat menambah imun tubuh. Menurut saya 2 atau sampai 3 minggu. Mungkin 6 sampai 12 bulan. 2 sampai 1 bulan ya. Itu sekitar 2 minggu atau lebih. Mungkin leci, semangka, pepaya, nanas, apel, jeruk. Itu nanas, apel, sama kayaknya masih banyak ya. Ada jeruk-jeruk seperti jeruk lemon, atau juga apel, atau jeruk
jeruk manis, itu pun semua bisa untuk fruit enzim. Luar biasa ya untuk cuplikan yang tadi ya pemirsa ya. Saat ini saya mau bertanya kepada Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak, bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dan sehatnya mengkonsumsi enzim buah ini, Pak? Dipersilakan, Pak Hukom. Halo Pak Hukom, apakah suara saya terdengar? Oh, sepertinya masih dalam technical ya. Oh, oke. Halo Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Ya Pak. Ya, halo, baik Mbak Tamara. Jadi kalau kita sudah punya produk, itu mudah sekali untuk kita sosialisasi. Biasanya tadi sudah dilakukan oleh Ibu Ruskini tadi, bahwa sudah mulai perkenalkan kepada teman-teman. Nah, biasanya itu pasar yang sangat empuk ya, kita sosialisasi kepada teman-teman, nanti dari mulut ke mulut, kalau mereka sudah pernah konsumsi dan dan dirasakan manfaatnya yang baik bagi kesehatan, otomatis mereka akan sampaikan juga kepada teman-teman mereka yang lain, mereka keluarga. Nah, ini cepat sekali. Nah, oleh karena itu sudah harus siap produknya secara kontinu. Yang kedua, kita bisa sosialisasi juga lewat media massa, ya, medsos. Jadi mungkin WA kepada teman-teman, diperkenalkan kepada teman-teman, dan memang cepat juga ada yang berminat, mereka beli, dan juga mereka bisa saling mengirim informasi tentang produk-produk fruit enzim ini. Dan itu memang sangat baik sekali. Hal yang sangat penting harus punya izin, ya, punya izin yang tadi sudah disampaikan, izin PRT karena ini menyangkut dengan makanan, kemudian minuman, ya. Kedua harus ada izin untuk berjual, ya. Dan karena ini menyangkut dengan masalah minuman sehat, jadi paling tidaknya ada izin dari BPOM. Itu yang paling penting sekali. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk mau mensosialisasikan produk ini ke halayak. Namun yang sangat penting adalah ketersediaan. Produk itu harus kontinu, sehingga orang tahu persis ada, mereka pesan, mereka bisa dapat. Mungkin itu Mbak Tamara yang paling baik. Lalu mungkin satu hal lagi, perlu dikemas dengan kemasan yang memang betul-betul bisa tahan lama. Ya, ini yang penting, dalam bentuk pengalengan, dalam botol, atau bahan-bahan yang bahan kemasan yang berlabel yang memang punya daya tarik dan punya daya tahan simpan yang cukup lama tanpa mengurangi kualitas daripada produk. Ya, makasih Mbak Tamara. Untuk tips and triknya ya, jadi semoga pemirsa di rumah juga dapat banyak sekali manfaat pada malam hari ini. Nggak kerasa nih pemirsa, udah 1 jam kita bersama-sama dengan pemirsa membahas mengenai enzim buah yang sangat menarik dan bisa menjadi ide bisnis untuk pemirsa di rumah. Dan saat ini saya rindu nih untuk mendengarkan closing statement secara singkat dari setiap narasumbernya ya. Baik, kita pertama dari Ibu Ruskini dulu ya Bu ya. Boleh Bu diberikan closing statement secara singkat Bu? Iya, terima kasih Mbak. Saya pikir fruit enzim klasik ini sangat baik ya. Sudah banyak yang teman-teman juga bilang, cuman saya saja yang belum sedia untuk menyalurkannya. Kemudian kita juga harus lebih baik kita mengenal, membikin sendiri. Karena ketika kita bikin sendiri, kita tahu
bagaimana buah apa yang kita buat, sampai berapa jenis, dan madu apa yang kita bikin, dan berapa usianya kan kita yang tahu. Jadi sepertinya plastik enzim dari buah ini sangat lebih baik kalau dibuat sendiri. Kalaupun tidak dibuat sendiri, harus orang-orang yang kepercayaan lah, usaha yang bisa dipercaya untuk mengerjakannya, sehingga dia memang betul-betul nanti bisa menjadikan produk yang bisa menyehatkan. Kalau saya pribadi, saya akan bertahan untuk memberikan yang terbaik, karena nanti hasilnya juga bisa jadi berkat buat orang sehat. Demikian, terima kasih. Luar biasa, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ruskini. Dilanjutkan oleh Ibu Johana, Bu. Boleh diberikan secara singkat, Bu? Baik, terima kasih Mbak Tamara. Fruit enzim merupakan produk yang mengandung antioksidan yang cukup baik untuk kesehatan tubuh. Untuk itu, kalau Bu Rukmini bisa, maka pergunakanlah buah yang ada di sekitar kita. Kalau panennya melimpah, sebaiknya kita menggunakannya bagi yang bermanfaat seperti pembuatan fruit enzim. Terima kasih Mbak Tamara. Oleh Pak Hukom, Pak, dipersilahkan. Ya, jadi pembuatan fruit enzim klasik yang telah dilakukan oleh Ibu Ruskini ini adalah suatu hal yang sangat positif dan bisa menjadi motivasi bagi pemirsa, dan mudah sekali dibuat. Apalagi di negara kita ini berlimpah dengan buah-buah, tapi buah yang perlu adalah buah yang berkualitas, masak secara serius. Dan untuk produk fruit enzim klasik ini punya prospek yang sangat besar sekali untuk masuk di dalam dunia bisnis. Terima kasih. Biasa. Terima kasih banyak Pak Hukom. Dilanjutkan oleh Pak Daniel, Pak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Fruit enzim atau enzim buah ini bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, dan bermanfaat untuk mencegah alergi, ya, dan banyak manfaat kesehatan lagi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah selain dia bermanfaat bagi kesehatan, fruit enzim membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan menggunakan fruit enzim, ya, baik itu secara kecil ataupun besar, pendapatan keluarga dapat ditingkatkan. Kalau Ibu Ruskini Purba bisa, maka kamu pasti bisa. Kalau Ibu Ruskini bisa, kita pasti bisa. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir, ada Ibu Ruskini, ada Ibu Johana, Pak Hukom, dan Pak Daniel yang telah hadir pada malam hari ini dan membagikan ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan hingga detik ini topik kita pada malam hari ini. Saya berharap juga topik pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai ide nih untuk berbisnis. Baik, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami mohon undur diri. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.